kemudian kita akan disuguhkan dengan tampilan utama yaitu data transaksi, di mana dari bagian penjualan dapat melihat data transaksi yang telah dibuat oleh si penjual ini atau si karyawan ini, yaitu view atau show untuk melihat detail dari data transaksi ini. Kemudian kita bisa juga menambahkan data transaksi dengan klik tombol tambah data transaksi ini. Kita simpan, kemudian akan muncul notifikasi barang berhasil ditambahkan. Apabila kita akan menambahkan barang lagi, kita bisa klik lagi dengan ini satu ya, misalkan untuk mencoba errornya. Nanti kita ketika simpan barang maka akan muncul pesan validasi bahwa jumlah tidak valid karena minimalnya itu 1. Kita masukkan misalnya 1, simpan barang dan hasil, kita uang mukanya 70.000, sedangkan total transaksinya itu 66.000. Nah ini kan harusnya tidak bisa ya, karena uang mukanya atau yang dibayarkan itu lebih besar daripada total transaksinya, karena dia nggak boleh ya. Kita coba simpan transaksi, maka uang mukanya tidak valid karena uang muka tidak boleh lebih besar daripada total transaksi, karena dia akan terjadi minus gitu ya. Nah makanya kita coba uang mukanya kita masukkan 7.000, lalu kita simpan transaksinya, maka akan muncul notifikasi yaitu transaksi berhasil dilakukan. Nah di sini data transaksi tersebut akan tersimpan di halaman terakhir, yaitu di ini PT Pertamina ini. Kemudian kita bisa lihat status transaksinya masih di menunggu persetujuan. Nah ini nanti perlu disetujui oleh pihak administrasi. Nanti kita akan coba juga ya untuk menyetujui data ini, data transaksi ini. Ini dia view-nya tadi, kita masukkan dari 7.000 realisasinya, kemudian sisa bayarnya masih ada 59.000 dengan total transaksi 66.000. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat data gaji kita pada bulan ini, dimana kita memiliki data gaji pokok itu 4 juta dan juga bonus yaitu sebesar 60.000. Nah data gaji ini didapatkan dari total transaksi yang kita laksanakan pada bulan ini, yaitu ada di berikut ini lah ya, total data transaksinya. Nah dari berikut itu, lalu kemudian di sini ada master barang juga, di mana pihak bagian penjualan dapat melihat stok-stok barang yang ada di gudang abadi. Di bagian penjualan kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu bagian administrasi perusahaan. Nah, berikutnya adalah tampilan utamanya, di mana tampilan utamanya itu disambut oleh halaman dashboard transaksi, di mana di sini kita bisa melihat pada tahun 2025 dengan filter semua barang itu jumlah total transaksi yang dilaksanakan. Di halaman untuk user admin perusahaan ini juga ada data transaksi. Di sini bedanya di bagian dari bagian penjualan kita bisa ada aksi approval. Ya, ini ada approval, ada delete juga, dan juga ada view. Nah delete sendiri ini kita nggak ngedelete datanya ya, tapi untuk mengaktifkan saja data transaksinya. Kita coba aja untuk mengaktifkan data ini. Nah sudah berhasil dinonaktifkan, maka nanti yang sudah dibatalkan ini akan hilang tombol dinonaktifkannya atau data tombol sampahnya ini. Nah kita coba setujui juga yang data yang tadi ya, ini itu dari PT Pertamina, dari Budi Setio. Kita coba melakukan ini ya, coba lihat dulu datanya. Kita juga bisa melakukan data transaksi. Kita juga bisa melaksanakan penambahan data barang, misalkan ada penambahan dari perintah pelanggan. Kita juga bisa bisa mengapprove atau menyetujui. Nah, kita bisa menyetujui dengan pesan konfirmasi apakah yakin. Ketika sudah setujui, maka status transaksinya akan berubah menjadi sedang berlangsung. Nah ini nanti kalau misalkan sedang berlangsung ini, kita juga bisa cetak ini ya, cetak surat jalan. Nah berikut ini tinjau dari surat jalannya, juga cetak invoice-nya juga. Ini surat jalannya ya, kemudian nanti tinggal di download aja atau mungkin bisa langsung di print. Nah ini dia invoice-nya yang bisa di download atau di print, dan kemudian akan diberikan ke sopir untuk dilakukan untuk diberikan kepada pelanggan saat mengirimkan barang. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut sudah ditandatangani, lalu kita bisa melaksanakan atau melanjutkan data transaksi ini untuk menyelesaikan data transaksi ini dengan klik tombol ini. Lalu kemudian nanti akan status transaksinya akan dirubah menjadi selesai. Kita ubah statusnya. Ketika kita itu, terus data gaji juga sama. Di masalah data karyawan ini kita bisa menambahkan data karyawan, misalnya kita tambahkan Sukijan baru ya misalnya. Lalu milih jabatannya, misalnya bagian penjualan misalnya, terus kemudian gaji pokok misalnya 800.000 misalkan, dengan username misalkan Sukijan 123, dengan password juga Sukijan 23. Nah nanti kita bisa lihat bersama. Datanya juga akan tersimpan di ini tipe ya, tadi harusnya baru kayak kita tipe. Nah untuk masalah data barang ini sama ya, tapi kita untuk pihak admin perusahaan bisa cetak data barang untuk memastikan untuk cek aja data barang yang ada di sistem ini sudah sesuai dengan data yang ada di gudang atau tidak. Kemudian untuk masalah data pelanggan kita juga sama ya, sama kayak bagian penjualan, tidak ada bedanya, yaitu untuk menambahkan, mengedit, dan juga melakukan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari 3 aktor si Transka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.